Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kenalin nama aku Salsabila Joviani Putri. Oke, di video kali ini aku akan jelasin sedikit mengenai hal yang sudah kalian pasti dengar. Dan kalian juga pasti sudah tahu kan, tidak jauh-jauh juga dari kata-kata pajak. Pernah nggak sih kalian dengar istilah dari pajak final dan non-final? Pasti kalian bingung, bedanya apa sih? Tenang, di video kali ini aku akan menjelasin apa sih perbedaan dari pajak final dan juga non-final. Dengan cara yang paling simpel supaya kalian mudah memahami pajak final sama pajak non-final. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Di dunia perpajakan itu kan terutama dalam PPh atau pajak penghasilan itu ada dua jenis. Yang pertama ada pajak penghasilan final dan juga pajak penghasilan non-final. Singkatnya, dalam PPh final itu pajak yang sudah selesai. Sedangkan dalam PPh non-final adalah pajak yang belum selesai. Simpel itu. Pasti kalian bingung kan, maksudnya gimana? Maksudnya adalah dalam PPh final itu adalah pajak penghasilan yang sudah selesai atau lunas pada saat dipotong atau disetor. Artinya setelah dibayar dalam perhitungan itu tidak termasuk dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Nah, ciri-ciri dari PPh final itu yang pertama dihitung dari penghasilan bruto. Jadi real penghasilan yang dihasilkan. Yang kedua adalah tarif progresifnya itu macam-macam, mulai dari 0,5% sampai paling tinggi 5%. Contoh dari PPh final yang pertama adalah sewa kos, bangunan, atau bunga deposito. Nah, dalam PPh final sendiri adalah pajak penghasilan yang belum selesai saat dipotong, di mana dalam penghasilannya itu masih harus dihitung kembali dalam SPT tahunan dengan menggunakan tarif progresif. Nah, ciri-ciri yang pertama itu tarif progresif dalam PPh final itu macam-macam, mulai dari 5% sampai paling tinggi adalah 35%. Kedua adalah mengurangi biaya-biaya sebelum penghitungan pajak. Dan yang ketiga yaitu bukti pemotongannya itu bisa menjadi kredit pajak. Nah, contoh dari PPh non-final sendiri itu yang pertama bisa dari penghasilan yang tidak termasuk PPh final. Dan yang kedua, profesi dokter, pengacara, atau freelancer dan influencer itu termasuk dalam contoh PPh non-final. Perbedaan singkatnya adalah kalau PPh final itu PPh yang langsung dibayar. Setelah PPh non-final itu PPh yang tidak langsung dibayar. Jadi dalam PPh non-final itu pajak yang dihitung di akhir tahun menggunakan SPT tahunan. Nah, dalam PPh non-final itu ada beberapa perhitungan. Yang pertama, rumus dalam PPh final yang pertama adalah pajak terutang sama dengan tarif pajak final dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto sendiri rumusnya apa? Atau bisa dikatakan sebagai total uang yang diterima tanpa dikurangi biaya apapun. Contoh, di sini aku kasih contoh seorang pengusaha di bidang kos-kosan bernama Ahmad itu mendapatkan pendapatan per bulan 2 juta rupiah. Nah, tarif PPh final sewa yang didapatkan oleh Pak Ahmad sebanyak 0,5% karena pendapatannya di bawah 60 juta. Perhitungannya, PPh final sama dengan 0,5% dikalikan dengan 2 juta atau penghasilan Pak Ahmad tadi, sama dengan Rp10.000. Jadi PPh final Pak Ahmad adalah Rp10.000. Nah, kalau PPh final ini udah selesai gitu. Jadi SPT tahunannya itu cukup dilaporkan sebagai bukti setor, tidak harus dihitung ulang. Nah, kalau dalam pajak PPh non final itu dia harus dihitung kembali dalam SPT tahunan. Nah, rumusnya penghasilan kena pajak atau PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Lalu dikurangi lagi dengan PPh terutang. Rumusnya tarif progresif dikalikan dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, tarif progresif PPh non final itu macam-macam, mulai dari 5% hingga paling tinggi 35%. Oke, kita masuk ke dalam perhitungannya. Aku kasih contoh, kita memakai nama yang sama, yaitu Pak Ahmad, namun dengan wajah yang berbeda. Oke, Pak Ahmad ini bekerja sebagai tour guide
Nah, gaji per bulan Pak Ahmad ini sebesar 6 juta rupiah. Langkah pertama, yaitu kita menghitung penghasilan setahun dari Pak Ahmad. Gaji tadi 6 juta dikalikan dengan setahun ada 12 bulan. Jadi 6 juta dikalikan 12 sama dengan 72 juta. Yang selanjutnya kita mengurangi lagi dengan PTKP. Karena Pak Ahmad belum menikah dan tidak tanggungan, mendapat 54 juta biaya. Jadi 72 juta dikurangi dengan 54 juta sama dengan 16 juta. Nah, setelah kita mengetahui, kita langsung mengurangi lagi dengan pajak progresif. Jadi 5% dikalikan dengan 15 juta sama dengan 900.000 per tahun. Setelah kita menghitung perhitungan dalam PPh final dan non final, pasti kalian sudah membayangkan apa sih PPh final itu dan non final, terus bedanya apa, terus cara hitungnya bagaimana. Mungkin aku ada sedikit tips ya, biar kalian lebih mudah lagi memahami apa itu PPh final sama non final. Jadi singkatnya dalam PPh final itu bisa dikatakan sebagai pajak yang langsung selesai. Jadi pajak yang setelah dihitung dengan tarif pajak yang dikenakan dan mendapatkan hasil, selesai. Kita tidak perlu menghitung lagi dengan tarif pajak lain. Nah, bedanya dengan PPh non final itu dia pajaknya dihitung lagi pada SPT tahunan. Jadi dalam PPh non final ini pajaknya itu dihitung sesuai dengan tarif progresif yang dikenakan, lalu direkap. Nah, nanti dihitung kembali pada akhir tahun menggunakan SPT tahunan. Jadi di akhir tahun baru kita mengetahui berapa PPh non final yang dikeluarkan. Oke, mungkin itu dari aku mengenai PPh final dan non final, terus perbedaannya apa, terus bagaimana cara perhitungannya. Apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian dan kalian paham mengenai PPh final dan non final. That's all from me. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.